dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan SDGs nomor 3 dan 4. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai host di sini. Perkenalkan, nama saya Naila Uranisani dan di sini ada rekan-rekan saya yang dari universitas. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya Felicia Firdaus. Saya Dina Fauzia Azhara. Saya Sinta Nirmala. Oke, dan lanjut ke pembahasannya. A few moments later. Oke, kan di sini kita mau menjelaskan dan berdiskusi berargumen mengenai ketimpangan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang terkait dengan SDGs itu yang nomor 3 dan 4 ya. Kalau menurut kalian gambaran umum ketimpangan tuh kayak gimana sih gitu? Kayak ketimpangan tuh apa gitu, maksud ketimpangan itu dalam hal kesehatan dan pendidikan di Indonesia ini? Kayak kurangnya, kayak misalkan contoh kurangnya apa tuh peralatan atau sarana belajar, fasilitasnya gitu kan. Contoh di Papua di sana kayak kurangnya sarana pembelajaran, terus kesehatan juga kan. Di sana kan kayak kebanyakan orang-orang itu bukan gimana, tapi emang kelihatan kurang bersih gitu kan, kemana-mana pakai sendal kan, memicu kesehatan juga kan. Kalau di sini kalau misalkan pasti terkena apa sih namanya kalau yang jorok-jorok gitu apa ya penyakit yang kalau main sembarangan, kotor-kotoran. Tapi kan mungkin kalau misalkan di Papua udah terbiasa nggak sih kalau kayak gitu. Cuma kalau masalah pendidikan emang di Indonesia masih banyak yang kurang. Selain pendidikan juga kan kesehatan juga sama, dari fasilitasnya, terus apa ya. Terus kan kalau misalkan yang sekolah banyak ya yang kalau sekolahnya itu harus lewatin kayak sungai gitu atau jembatan yang udah rusak. Jembatan yang hanya itu tali doang. Terus kalau apa sih faktor terbesar yang menyebabkan ketimpangan tersebut? Apakah ekonomi wilayah atau kebijakan dari pemerintah atau gimana gitu? Kebijakannya nggak sih? Soalnya kan kalau misalkan ekonomi juga mengaruh. Tapi kalau dilihat dari Madua, ekonomi pengeluaran pemasukan kayak kalau harga sehari-harinya itu lebih mahal di sana kan? Apa sih yang menyebabkan? Tapi kan pemasukannya juga kurang kan ya? Oh iya sih. Iya nggak sih? Iya. Makanya itu bisa kan dari misal pajak, dari pengiriman barang dari pesawatnya ke lokasi pokoknya gitu. Oh ya, jadi apa sih kayak disebutnya tuh biaya transportasi kali ya, kayak soalnya kan yang mengolah tuh jarang kan di Papua, kayak misalkan kita misalkan dari Jakarta ke Papua, barang-barang diimpor ke Papua gitu kan, kayak itu makanya mahal tuh kayak biaya transportasi terbang kali ya gitu, yang bikin mahal itu. Terus pernah dengar nggak? Pernah dengar gitu di medsos Papua mana gitu? Masih saling musuhan gitu. Oh iya. Jadi gak apa ya? Jadi nganggapnya musuh gitu. Gak apa sih namanya? Tidak bersatu. Gak bersatu. Iya. Tapi kan emang Masih apa ya, kayak Indonesia Papua tuh kayak gak dianggap di Indonesia. Iya, tapi Papua sendiri yang apa sih, bukan pindahin, jadi lebih ke kayak negara sendiri gitu, nggak mau masuk ke Indonesia katanya kan, kalau nggak salah kayak gitu sih. Iya. Nah, Terus kan kalau yang pendidikan, kan kalau di kota-kota besar itu kalau soal fasilitas atau apa gitu kan, misalkan guru-guru yang berkualitas, tapi di pelosok juga banyak sih guru yang berkualitas ya, yang pintar-pintar. Cuma mungkin masalah fasilitasnya masih kurang. Jadi gitu. Terus apa ya? nah kalau aku nanya ya, terus kalau hubungan antara pendidikan dan kesehatan, terus apa sih keduanya, apa sih yang mempengaruhi gitu, apa sih yang saling mempengaruhi itu apa kalau kesehatan sama pendidikan?
pendidikan itu kayak apa hubungan antara akses pendidikan dan kesehatan, apakah keduanya saling mempengaruhi? Ngerti nggak? Enggak. Nah, kalau yang ketimpangan pendidikan itu kan yang tadi kata aku teh, kalau di luar kota mah kan kayak fasilitasnya lebih banyak, lebih bagus. Terus kan kalau di pelosok kurang. Jadi buat ke pendidikan selanjutnya juga kan susah gitu. Kemungkinannya juga kecil. Terus Jadi seadanya aja gitu. terus susah kan sekarang mah pasti apa-apa juga ngandelin selain uang ya, pasti ngandelin otak juga gitu. Nah yang apa ya, kalau misalkan lebih sanggutin sama ekonomi itu, Jadi dari anak-anak dari Papua tuh banyak yang berpendidikannya tuh keluar kan. Bahkan kebanyakan nggak sekolah kan di sana, kayak kebanyakan yang sekolah itu seadanya, kayak kan di sana kalau di Papua tuh banyak anggota TNI biasanya kan. Nah, si anggota itu tuh biasanya yang ngajar si anak-anaknya ya. Jadi ya gitu seadanya mungkin kalau di sana. Terus Ada juga kan yang dari Papua ke universitas kita. oh iya. betul ada. Katanya emang di sana Pendidikannya kurang gitu. Jauh anjir. jadi susah. Ya. Terus kalau sejauh ini kebijakan pemerintah saat ini kebijakan pemerintah sampai sekarang udah ada belum sih kayak kebijakan di Indonesia atau presiden lah atau apa gimana, ada sudah cukup belum sih? Kan kemarin ada suka ada penyuluhan kayak ke Papua ke Dewi gitu. Nah gimana itu? Kurang tahu. Soalnya kan di sana masih katanya masih ada perang-perangan antara Apa sih namanya kayak desa A sama desa B. KKB ya? Ya. Tahu. Dan Jadi masih saling bunuh, bahkan banyak yang gugur gara-gara KKB. Tapi kalau ngomongin kesehatan, kayak angka stunting dan kematian ibu melahirkan masih tinggi di beberapa daerah di sana kan. Nah kayak kurangnya apa sih Fasilitas. fasilitas kesehatan? Iya. Kayak alat medis. Alat medis. Iya. Makanya kebanyakan kan stunting, pendek. Tapi kan kalau selain di Papua ya, di Indonesia juga kan maksudnya selain di Papua Masih ada. masih banyak kan yang di pelosok-pelosok teh kayak puskesmas sama kurang ya iyalah kayak gitu, kurang alat medisnya. Terus kan kadang selain di pelosok juga di Indonesia juga kan masih kurang ya. Iya. Masalah alat medisnya itu kan kadang suka ada yang ke luar negeri, pilih yang luar negeri Iya. gitu. Jadi ya, kayak ada BPJS ya berpengaruh kan ekonomi ke kayak kesehatan fasilitas itu, soalnya kan setelahnya kalau misalkan apa ya nggak punya uang terus suka dibiarin kan sama perawatnya tuh. Kadang kan kalau misalkan yang pakai BPJS juga suka di Nanti gitu, malah jadi dibiarin ada yang jadi dibiarin. lebih milih yang Umum nggak pakai kayak BPJS gitu. Jadi emang pilih-pilih, jadi emang ekonomi itu berpengaruh kayaknya ya ke semua apa ya ke keadaan juga Iya. gitu. Selain ke kesehatan sama pendidikan juga kan, ekonomi juga berpengaruh ke pendidikan. Iya. Soalnya kalau misalkan iyalah sekarang mungkin nggak tahu ya, tapi kayaknya masih banyak orang yang gak lanjutin sekolahnya karena ekonomi atau apa ya, yang lebih milih bekerja. Tapi sekarang kan kerja juga susah ya, soalnya kan harus S1 dulu misalnya, terus atau lulusan SMA maksimal kan ya, gitu ya, maksimal banget. Itu
susah ya sekarang mah, dari pelosok ke kota apalagi gitu lebih susah. Sekarang kan harus apa-apa S1 Terus Iya. BPJS juga masih ada apa sih perbedaannya, kan BPJS itu ada yang BPJS tingkat 1, tingkat Iya. 2, tingkat 3. Jadi punya perbedaan dari tiap tingkatannya teh. terus Kalau ngomongin teknologi gitu, membantu nggak sih untuk pendidikan saat ini? Membantu banget sih kata aku mah, soalnya Contohnya tuh kayak apa sih itu kayak? kita kan belajar sekarang pakai gadget yang kayak laptop atau handphone. Terus kan kalau misalkan gak pakai gadget itu kan susah ya sekarang, soalnya kan apa-apa HP gitu, Zoom, apa-apa online atau gimana gitu. Terus kan selain itu juga kan harus ada akses internet. Ya. Kalau misalkan akses internetnya kurang, terus teknologinya juga kurang kan susah ya. Tapi kalau buat di pelosok mungkin udah terbiasa, tapi kan sekarang apa-apa pakai teknologi, jadi ya kalau bisa mah nanti teh harus lebih diperhatikan lagi gitu, biar semuanya juga ngerasain gimana pakai teknologi, terus akses internetnya bagus gitu. Biar gak ketinggalan zaman. tapi sebelum ke situ pendidikannya juga kan di sana, pendidikan kesehatan juga masih kurang gitu, apalagi mau teknologinya bagus gitu. Jadi gimana solusinya? Jadi apa sih solusi dari ketimpangan kesehatan dan pendidikan ini? Menurut saya ditambahnya apa sih tenaga medis dari kota-kota lain itu yang berkualitas, guru-guru berkualitas, terus meningkatkan infrastruktur buat apa sih menuju misalkan ke sekolah, kan infrastrukturnya ada yang jembatan Ya gitu gitulah. Nah ditingkatkan terus fasilitas sekolahnya juga. ya bisa meratakan lah sama yang di kota-kota gitu, jangan Diberi-beri Terus harus ada bantuan juga Iya, sih betul. selain itu juga. nomor satu bantuan Ya, dan kesadaran. terus kalau buat kesehatan juga sama sih, kayak fasilitasnya gitu, biar Biar di gak usah pelosok juga kayaknya harus ada kayak puskesmas gitu kan. Soalnya kalau di pelosok kan pasti jauh ya, harus ke nyari rumah sakit. bahkan jalan pun susah kan di sana, kayak kebanyakan dari tanah merah masih gitu gitu. Ya, kerjanya juga Sangat Apalagi sekarang ada bencana Banjir, Iya, banjir. bantuan jadi juga. banyak yang harus Ya, rumah juga banyak yang Berempati. Hilang terus kan, makanya. terus kan sekolah juga mungkin nggak bisa ya, soalnya kan banjir. Iya. Terus nggak tahu kalau misalkan sekolah itu ada yang memakan nyampe roboh atau enggak. Tapi kayaknya pada roboh ya. roboh hilang deh. Tapi sekarang juga kan buat yang bantuan gitu teh susah nggak sih? Iya. Banyak yang kelaparan gitu, terus keluarganya hilang gitu sih.